Halo adik-adik di seluruh Nusantara, kembali lagi kita bertemu di acara Kids Academia, tempat kita belajar dan bermain bersama. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi tematik kelas 5 SD, yaitu tema ke-6 dalam subtema panas dan perpindahannya. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dahulu nih gambar di samping. Ini kegiatan apa kira-kira yang sedang dilakukan? Ini ada api, kemudian ada wajan, dan ada makanan di situ. Nah, kemudian ada pertanyaan lain lagi nih, yaitu alat-alat apa saja yang digunakan dalam kegiatan ini? Tuh, silahkan teman-teman menjawab dalam hati dulu. Ini apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Kemudian terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat ini? Begitu. Nah, nanti untuk jawaban-jawaban ini kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini saya akan menyajikan satu kegiatan, yaitu Ani akan memasak mie goreng instan. Ani sudah mempersiapkan bahan dan peralatan memasaknya. Ani sudah bisa memasak sendiri, dan Ani belajar dari ibunya dengan baik dan benar. Nih, salah satu informasi nih yang penting untuk teman-teman ketahui, bahwa mie instan itu merupakan salah satu makanan yang paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kamu tahu bahwa mie instan itu tidak dapat menggantikan kebutuhan karbohidrat dalam tubuhmu. Selain itu, mie instan juga dilapisi zat lilin, di mana zat lilin itu dapat membuat tidak lengket mie-nya. Nah, zat lilin sendiri itu adalah zat yang sulit untuk dicerna oleh tubuh. Ini informasi yang sangat penting yang perlu adik-adik ketahui tentang mie instan. Nah, ini nih, tadi terkait pertanyaan saya. Itu ada apa sajakah di gambar itu? Kemudian di sini disajikan beberapa alat yang ada di dapur ibu adik-adik. Yaitu ada apa saja di sini? Ada panci, ada teflon, dan juga yang lain-lain. Nah, di dapur, ibu mempunyai banyak peralatan memasak kan di situ. Kemudian alat-alat itu digunakan ibu untuk memasak makanan setiap hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alat itu bisa mendeskripsikan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah istilah yang dinamakan dengan konduktor. Nah, apa sih konduktor? Yaitu benda yang dapat menghantarkan panas, di mana ada banyak sekali benda yang termasuk konduktor. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa panci yang untuk memasak itu adalah berbahan konduktor. Kemudian ada sendok, ada garpu, ada setrika, ada pemanas nasi, dan yang lain-lain. Nah, di sini apa arti konduktor? Yaitu konduktor berarti adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Jadi kalau misalkan adik-adik itu nanti makan begitu, kemudian sendoknya itu tidak sengaja tercelup ke dalam mangkok yang isinya itu adalah sup yang panas, kemudian adik-adik itu nanti memegang sendoknya itu menjadi panas, nah berarti konduktor itu adalah sendok tersebut, karena dia bisa menghantarkan panas dari sup yang panas di dalam mangkok tadi ke sendok, sehingga tangan adik-adik juga merasakan panas. Seperti itu penjelasan dari konduktor. Nah, di sini akan disajikan salah satu fenomena pada saat merebus air, di mana pada saat merebus air menggunakan kompor, kita dapat merasakan bahwa panas atau kalor yang dihasilkan kompor dapat membuat suhu di sekitaran kompor berubah. Udara, panci maupun air yang direbus menjadi lebih panas dibandingkan dengan sebelum kompor dinyalakan. Itu kenapa ya kira-kira bisa terjadi fenomena tersebut? Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengertian dari kalor. Tadi kan sudah disebutkan ada suhu atau kalor begitu ya. Nah, di sini kalor sendiri itu adalah merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah ketika bersinggungan. Tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya,
bahwa ketika sendok yang awalnya itu tidak panas, itu kan berarti dia suhunya lebih rendah dibandingkan dengan sup yang panas tadi. Nah, dia adalah kalornya berpindah dari sup yang panas tadi menuju ke sendok yang suhunya itu dikatakan lebih rendah. Nah, itu yang bersinggungan itu berarti tadi karena sendoknya tercelup ke dalam sup, maka dia diibaratkan sebagai bersinggungan itu tadi. Nah, kalor di sini sebenarnya berbeda dengan suhu. Kenapa? Karena kalor ini merupakan suatu bentuk dari energi. Artinya, kalau misalkan kita berbicara tentang energi, dia tidak hanya menjelaskan tentang berapa derajat panas itu saja, tetapi kita sudah berbicara mengenai perpindahannya. Nah, kalau yang sedangkan suhu di sini, ada suhu itu hanya berupa derajat saja. Ketika kita melihat, misalkan, oh iya, misalkan ini yang lagi hits ini kita mengukur suhu badan. Oh, itu berapa derajat Celcius. Nah, artinya kita hanya berbicara tentang suhu saja. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang perpindahannya, itu sudah masuk ke kalor. Artinya kita belajar mengenai suatu bentuk energi. Di sini juga dijelaskan lagi, kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Artinya perubahan suhu tadi, kita misalkan ada sendok tadi, kita diberi kalor dari si supnya yang panas tadi, dia akan berubah kan seperti itu. Nah, perubahan energi itulah yang dinamakan, dia itu adalah perubahan kalornya. Lalu di sini kita masuk ke Indonesia nih. Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang merupakan pertemuan dua samudra besar. Kalau kita tahu bahwa Indonesia itu adalah dibatasi oleh Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Dan sekaligus diapit oleh dua daratan luas, yaitu benua Asia dan juga Australia. Nah, ini akan berpengaruh teman-teman terhadap kondisi alam di Indonesia begitu. Nah, pengaruhnya apa sih sebenarnya kondisi tersebut? Nah, hal ini membuat Indonesia itu akan beriklim tropis begitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri untuk iklim tropis itu yaitu yang pertama adalah suhu udara yang tinggi di sepanjang tahun. Nah, ini kan kita berbicara suhu lagi nih. Suhu kemudian digabungkan dengan iklim di Indonesia. Jadi ciri iklim tropis itu yaitu suhu udara di Indonesia itu tinggi sepanjang tahun. Begitu. Keadaan iklim ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama adalah iklim musim, yang kedua adalah iklim laut, dan yang ketiga adalah iklim panas. Nah, ini adalah gambaran tentang ketiga jenis iklim di Indonesia. Yaitu yang pertama tadi adalah apa? Iklim musim, yaitu iklim itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap waktu tertentu. Nah, biasanya satu periode perubahan itu adalah selama 6 bulan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah iklim laut, di mana Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak sekali menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, gimana terjadinya hujan itu? Karena ada lautan yang luas, kemudian adanya sinar matahari dan segala prosesnya, kemudian terjadi hujan. Yang ketiga adalah iklim panas, yaitu terjadi karena Indonesia itu di daerah tropis. Suhu yang tinggi tersebut mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi pada terjadinya hujan. Nah, di sini antara iklim laut dan iklim panas ini kan berarti saling berhubungan ketika proses terjadinya hujan. Nah, di sini kita belajar mengenai istilah lain, yaitu temperatur udara, yaitu tingkat atau derajat panas dari kegiatan molekul dalam atmosfer yang dinyatakan dengan skala Celcius, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Jadi di sini ada 3 skala yang wajib kita tahu pada saat kita mengukur temperatur udara. Tadi yang Celcius, Fahrenheit, dan yang ketiga adalah Reaumur. Itu harus diingat-ingat tuh, jangan sampai lupa.
Nah, ini ketika kita berbicara suhu daerah, itu pasti suhu di daerah satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah sudut datangnya sinar matahari yang pertama, yang kedua tinggi rendahnya tempat, yang ketiga angin dan arus laut, yang keempat lamanya penyinaran, dan yang kelima adalah awan. Nah ini penjelasan dari masing-masing poin tersebut, yaitu sudut datangnya sinar matahari. Maksudnya bagaimana sih sudut datangnya sinar matahari itu? Yaitu ketika sudut datangnya sinar matahari terkecil, itu terjadi pada pagi dan sore hari. Sedangkan sudut terbesar terjadi pada waktu siang hari, yaitu tepatnya pada saat matahari itu berada di atas kita, yaitu pada saat pukul 12 siang. Sudut datangnya sinar matahari itu yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan suatu bidang di permukaan bumi. Begitu. Artinya kalau misalkan ini adalah permukaan buminya dan sudutnya ini adalah tepat di atas kita, berarti sudut yang dibentuk antara datangnya sinar matahari itu adalah 90 derajat. Artinya itu adalah sudut maksimumnya. Begitu. Kalau misalkan dia ada di pagi hari contohnya, berarti kan dia menempuh sudut yang kecil. Seperti itu, lebih kecil dibandingkan dengan 90 derajat, yaitu sebagai sudut maksimumnya. Yang kedua adalah tinggi rendahnya tempat, yaitu semakin tinggi kedudukan suatu tempat, maka temperatur udara di tempat tersebut akan semakin rendah. Sebaliknya, jika suatu tempat memiliki kedudukan lebih rendah, maka temperatur udara akan semakin tinggi. Nah, salah satu sifat khas udara, yaitu bila kita naik 100 meter, maka suhu udara itu akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, misalkan kita naik 200 meter jadi berapa? Berarti 2 kali lipatnya dari 0,6 derajat Celcius, jadi 1,2 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, selanjutnya angin dan arus laut. Nah, angin dan arus laut ini mempunyai pengaruh terhadap temperatur udara. Misalnya, angin dan arus yang berasal dari daerah yang dingin akan menyebabkan daerah yang dilalui angin tersebut juga menjadi dingin juga gitu. Sama juga ketika nanti ada angin yang berasal dari daerah yang panas. Nah, itu akan menyebabkan daerah yang dilalui oleh angin tersebut juga akan menjadi panas juga. Nah, lamanya penyinaran. Lamanya penyinaran matahari pada suatu tempat tergantung dari letak garis lintangnya. Semakin rendah letak garis lintangnya, semakin lama daerah tersebut mendapatkan sinar matahari dan suhu udaranya pun akan semakin tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah awan. Nah, awan ini merupakan penghalang pancaran sinar matahari ke bumi. Jika suatu daerah terjadi awan atau mendung, maka panas yang diterima bumi relatif sedikit. Hal ini disebabkan sinar matahari tertutup oleh awan dan kemampuan awan menyerap panas matahari itu akan menghalangi sinar matahari masuk ke bumi. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut sebagai suhu atau yang kita namakan temperatur udara tadi. Nah, sehingga suhu adalah besaran fisika yang dinyatakan derajat panas atau suatu benda. Kalor dan suhu bukanlah hal yang sama. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalor itu bukan merupakan persamaan dari suhu. Energi kalor suatu benda tergantung pada energi gerakan atom dan molekulnya. Jumlah panas dapat diukur dalam kalori, sangat berbeda dengan suhu. Jadi kita bisa melihat perbedaannya bahwa satuan atau jumlah dari suatu energi itu dinyatakan dalam kalori. Sedangkan kalau misalkan suhu itu tadi dinyatakan dalam derajat, bisa derajat Celcius, bisa derajat Reaumur, dan juga biasa derajat Fahrenheit. Sehingga kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Satuan kalor tadi sudah disebutkan bisa dalam 1 kalori atau bisa juga dalam joule. Begitu. Nah, untuk mengkonversi atau mengubah dari satuan joule menjadi satuan kalori, itu adalah 1 joule itu merupakan 0,24 kalori.
Untuk mengukur suhu, suatu keadaan digunakan alat ukur bernama termometer. Nah, kita udah tahu lah untuk pandemi COVID ini kita sudah melihat bahwa termogan itu adalah alat untuk mengukur suhu. Dalam sistem internasional, besaran suhu menggunakan skala Kelvin. Tetapi di Indonesia besaran suhu yang sering digunakan itu adalah Celcius. Bisa perhatikan gambar di sini bahwa orang ini itu sudah dites dengan termogan dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Demikian untuk materi pada hari ini. Kita sambung untuk materi selanjutnya. Bye-bye. Selamat belajar.